Bagaimana bilang sama saya? Saudara seharusnya sudah mengerti. Putusan tidak ada, belum sampai hari ini belum ada putusan yang saudara mau lapor di mana silakan. Tidak bisa laksanakan. Saudara mau selama belum ada putusan yang membatalkan putusan ini. Kan saya peninjau lokasi kalau OJK tapi kalau hari ini saya serahkan di Pak Panitra. Jadi jangan bicara undang-undang bukan mendengarkan. Ada duit barang yang melaksanakan. Jangan dulu Om Tobi. Di sini nyata-nyata batas selatan dengan misi, tapi dia rekayasa pindah datang di sini. Akhirnya di sini berbatas dengan Taman Yabes. Sementara pada pengukuran sertifikat hak milik tanah milik Yabes yang nyata-nyata Haji Kilat tanda tangan di bagian timur itu dengan misi saudara sepupu saya yang sekarang jadi tereksekusi juga, dia tanda tangan sebagai pemilik ahli waris tanda tangan di sini, yang Jengun tanda tangan di sini sebagai tereksekusi. Bisa ditunjuk kamu Pak? Ini jelas. Ini data-data lengkap. Karena dasar-dasar ini saya jadikan dasar untuk perlawanan. Perlu kami sampaikan bahwa kedatangan kami pada hari ini adalah untuk melaksanakan eksekusi sesuai penetapan yang sudah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang. Namun sebelum kita laksanakan, memang ada hal-hal yang di lapangan seperti ini. Mungkin secara lebih mendetail atau mungkin saya duluan ya. Izin sebelum baca penetapan mungkin ada keberatan dulu. Kalau berbicara tentang penetapan berarti itu proses pelaksanaan. Dari sebelum sampai penetapan, karena sebelum terjadi sampai ada penetapan yang keluar, izin Pak Panitra ganti Pak Panitra yang terdahulu. Itu ada konstatering. Ya. Yang beta mau tanya, ketika konstatering ketika itu tanggal 20 September 2004, tujuannya apa dulu? Ya, baik. Untuk saya jawab pertanyaan saudara, bahwa konstatering itu adalah pencocokan. Siap. Pencocokan objek. Dan tentu kita datang ke lapangan pencocokan objek yang menunjuk batas, ada kuasa pemohon, dan mungkin prinsipalnya langsung. Ya. Prinsipal ada di mana? Sudah kita hanya tentang pencocokan saja. Kita sudah tanya waktu itu, apakah lokasi ini benar lokasi objek sengketa? Tunggu. Batas-batas yang saudara tunjuk, apakah itu saudara tetap pada itu? Oke. Pertanyaan beta. Jadi saya sampaikan juga kepada kuasa termohon bahwa keberatan saudara selama tidak ada yang menghalangi, tidak ada putusan yang membatalkan putusan ini, putusan inilah yang dipakai. Tapi kalau ada hal-hal untuk membatalkan, rekayasa berita konstatering. Tidak ada rekayasa, itu sesuai keterangan saya dari bicara, pihak Pak pemohon. Panitra izin, supaya diam, saya bicara. Kenapa? Ketika BPN turun hadir menetapkan batas ini, sudah apa? BPN ketika hadir. Putusan sudah ada waktu itu, saudara sudah baca. Kalau membatalkan putusan harus ada putusan lain yang bisa membatalkan itu. Kedua, itu pertama. Nah, untuk selanjutnya mungkin sampai sekarang Pak Panitra tidak ada. Hasil konstatering sudah ada. Sudah selesai. Berita acara sudah ada. Soal hasil itu saudara tinggal berurusan dengan pertanahan. Pak polisi doa ketika itu kalau ada keberatan lain, upaya hukum lain lagi. Soal keberatan kita sama-sama mengerti lah. Harus ada upaya hukum lain. Dan mungkin teknisnya saya serahkan ke Pak Panitra. Kedua Pak, itu malah habis itu. Kedua, saya juga merasa ditipu. Kenapa? Ditipu oleh jurusita. Saya komunikasi jalan terus. Belum ada hasil. Komunikasi terus, tanya dia. Saudara harus tahu bahwa nanti saudara sabar, supaya saudara paham, produk hasil pengukuran itu bukan produk pengadilan. Kalau saudara tanya di kita, itu produk pertanahan. Saudara harus tahu. Kalau saudara tanya berita acara, kita sudah kasih. Kalau berita acara adalah produk pengadilan, kita kasih. Tapi kalau saudara tanya hasil pengukuran, saudara harus tanya di pertanahan. Kita sudah jawab. Kedua, saya juga sementara ajukan perlawanan. Perlawanan pada prinsipnya tidak menghalangi, tapi dia akan dinilai oleh Panitra. Disampaikan kepada ketua, apakah dokumen yang saya sampaikan itu. Om Beni, semua yang hadir. Ini omong dengan hati yang dingin. Jadi proses itu sementara berjalan. Kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Panitra omong. Nanti Bu punya unik-unik itu akan disampaikan. Jadi tolong kasih kesempatan kepada pihak pengadilan menyampaikan. Setelah Pak Panitra sudah jelaskan, baru kita kasih kesempatan ke Pak. Paham? Tidak begini kakak. Tadi kan mau baca makanya bisa sampaikan. Dengar dulu. Kita belum masuk kepada pembacaan. Oh ya sudah paham. Masih penjelasan dari Pak Panitra. Siap, jadi paham, tenang.
Jadi begini, Soalnya usah dengan emosi. jadi begini Pak. Perlu air, tekutu potong kalau Pak Tobi, dengar dulu ya semua pihak yang ada. Ini kita saja. Ini saya menjelaskan bahwa memang keberatan dari Pak Tobi ini sudah didaftar, hanya persidangannya belum. Ya toh. Nah, memasukkan gugatan perlawanan. Penetapan ketua pengadilan sudah keluar. Baru diadakan perlawanan eksekusi. Sehingga kami juga tidak bisa membatalkan penetapan yang sudah ada. Kami harus jalan. Tapi dalam perjalanan ada surat pernyataan dari pemohon bahwa dia sanggup mengembalikan apabila perlawanan itu dimenangkan oleh pengadilan kepada Pak Tobi. Jadi itu pernyataan yang apa? Jadi supaya saya suruh mereka baca biar supaya semua tahu bahwa apabila ini ada perubahan, Bapak Tobi punya yang menang, mereka ganti dengan semuanya. Nah, itu. Nah, jadi saya sampaikan begitu supaya semua ini tahu, baik aparat keamanan, kelurahan dan lain sebagainya. Nah, tapi keadaan yang terjadi sekarang ini masih ada penghuni. Nah, jadi kita mesti baca dulu. Pasti terjadi eksekusi Om. Pasti terjadi. Oke. Siap, silakan. Bapak mau baca bahwa ada penghuni kos. Ya. Kedua lagi, Bapak menerangkan bahwa surat saya masuk. Surat saya masuk. Bukan Bapak surat, ini permohonan. Pemohon memasukkan surat bertanggung jawab penuh. Ya, saya apabila nanti begitu. Saya kalau Om punya perlawanan gugatan toh. Ya. Jadi sebelum perlawanan itu gugatan masuk Bapak, saya sudah ajukan surat kepada ketua pengadilan. Sampai saat ini ketua pengadilan baru sampai, makanya saya cross check terus di Om Liv. Surat itu ada. Jelas dan juga lampirkan dengan laporan polisi. Di mana polisi sudah memanggil BPN 2 kali untuk menetapkan kembali batas tanah. Benar tidak di sini sampai sekarang tunggu sebab saya baca. Yang kedua, kalau berbicara di Puntana, dibilang di Puntana ya ini bilang di Puntana. Ini tanah bersertifikat Bapak atas nama. Jadi kenapa Om begitu? Karena antara sertifikat segala macam tidak cocok semua. Kemana buat laporan? Maksudnya di undang-undang Bapak, ketika ada laporan pidana pelaksanaannya ditangguhkan. Dengar dulu Bapak. Jadi pengadilan ini menjalankan putusan yang sudah ada ya, itu satu. Yang kedua, belum ada putusan baru, jadi kita tidak mungkin ikut putusan baru itu Bapak. Aduh, itu kita selalu, makanya begitu Om. Tobi, mohon maaf, itu kita kalau baru laporan saya bagaimana Om? Tapi makanya kita cari yang terbaik ini. Dan pemohon bersedia untuk mengembalikan ini apa, begitu Bapak. Ada perhitungan aprisal Bapak? Tentang kerugian aprisal dihitung. Oh, dia sanggup dan bukan masalah sanggup, dia sanggup untuk menyatakan Pak. Tapi harus ada jaminan itu dan itu harus melalui perhitungan aprisal untuk menentukan nilai ini. Kalau tidak hanya bilang sanggup, silakan kalau orang Bapak di keberatan itu tapi itu. Mereka punya siap itu untuk kedua, dia punya Bapak mau kasih kesempatan untuk melaksanakan, jelas beta akan upaya hukum dan cara apa lapor Pak Liv ke Bawas terkait dengan merek kayasa hasil konsentering. Silakan. Kita melaksanakan petugas tadi ya. Jadi dan ini pengadilan negeri akan hancur kalau perilaku model begini. Jadi ini pengadilan. Bagaimana mungkin data tidak lengkap dia keluar ke saat itu langsung keluar konsentering dan batas-batas yang sesuai dengan faktanya. Padahal dia bilang Piala Jaya. Di sini sama Jaya. Sama-sama sudah tahu toh. Iya tahu kan. Sesuai petunjuk dari pemohon. Saya ngomong kayak gobrokan daripada pengadilan sendiri dari penjuru. Bagaimana bilang sama Jaya? Saudara seharusnya sudah mengerti putusan tidak ada belum sampai hari ini belum ada putusannya. Saudara mau lapor mana silakan. Objek tidak bisa laksanakan. Saudara mau selama belum ada putusan yang membatalkan putusan ini. Iya, tapi peninjauan lokasi kalau objek kabur. Kalau hari ini saya serahkan di Pak Panitra. Makanya jadi jangan bicara undang-undang bukan mendengarkan. Ada duit barang mau laksanakan. Jangan dulu Om Tobi. Kenapa sampai ada duit? Berita acara belum keluar, saudara suka keluarin barang. Tenang dulu, jangan emosi. Biasa saja. Jangan tidak biasa. Itu kalau begitu bicara hukum Pak. Jangan apa maksudnya jangan. Tidak boleh ada komentar ya. Ini antara kita dan kita. Yang tidak berkepentingan tolong. Ini ada aparat keamanan di sini. Bagaimana eksekusi PS semua rubah semua. Dia upaya adakan. Ya nanti kan Pak negara menyiapkan. Kalau tidak puas terhadap nanti Pak Liv juga silakan seperti apa kan begitu. Silakan Bapak lanjut. Jadi begini. Kami akan membacakan. Tapi kita lihat situasi dan kondisi. Pak Tobi ya. Kalau bacakan saya keluar Bapak. Silakan, itu Bapak punya hak. Kita karena apa? Saya keberatan di lapangan. Kalau bacaan lakukan sementara upaya hukum saya.
Apalagi kalau objeknya kabur tidak dapat dilaksanakan. Tidak, biar Bapak apa tapi kami akan membacakannya. Oke Kak ya. Ya, makasih Ketua. Jadi lanjut tuh. Ini misi tantangan di mana? Dia tantangan di mana? Nanti di Janganlah rekayasa semua data yang ada. Saya minta tolong yang tidak berkepentingan. Republik hancur, kami kerjasama dengan Baik, saya akan membacakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar pelaksanaan eksekusi kita pada hari ini. Penetapan eksekusi nomor 43 garing penetapan titik perata titik eksekusi garing 2025 garing Penggupang Junto nomor 263 garing perata titik gugatan garing 21 garing Penggupang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Negeri Kupang kelas Ketua di Kupang telah membaca 1. Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 263 garing perata titik gugatan garing 21 garing Penggupang tanggal 8 Mei 2022 antara 18 Mei 2022 antara Haji Muhammad Kilat sebagai penggugat melawan Yancet Tinel Bandun dan kawan-kawan sebagai tergugat yang amarnya sebagai berikut dilanjutkan oleh dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi dari para tergugat dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Laksanakan eksekusi terhadap tanah objek sengketa sesuai putusan nomor 263 garing PZB garing 2021 garing PN Kupang tanggal 18 Mei 2022. 6 kamar penghuni, 1 kamar kosong, 2 kamar ada lagi libur di Ende dan Jawa. Yang lain ada ini. Silakan Pak. Sesuai dengan kita lihat sama-sama bahwa sudah terjadi pemeriksaan bahwa kos-kosannya ada sekitar 7 ke 9. Penghuni ada Yang berpenghuni dalam kamar ada 6. 6, Yang 2 lagi libur, 1 kosong. Jadi berapa? 8 terisi. Ya. Nah, hari ini kita tidak jadi eksekusi, namun kita kasih waktu dalam waktu yang secepatnya untuk meninggalkan tempat ini. Karena kami datang berikutnya kami tidak tahu lagi, kami sikat. Ini hari ini masih kami kasih waktu untuk tolong pindahkan barang atau cari tempat kos yang baru ya. Kita faktor kemanusiaan, pikirkan diri mereka harus telepon. Waktu yang ditentukan oleh pengadilan itu kan kita mulai menentukan kapan. Kami dari Polsek tentu membawa nama Polres menghimbau kepada masyarakat yang di sini, kan ini sudah ada putusan pengadilannya, artinya silakan cari tempat yang baru. Kami akan melakukan pengamanan, artinya menghimbau agar tidak terjadi bentrokan antara masyarakat maupun dengan aparat keamanan. Selamat siang, Pak Yance Tobes Mesak. Ya, selamat siang. Bapak dapat dijelaskan tadi sempat di tempat eksekusi Ya. ada unek-unek yang Bapak sampaikan itu terkait apa, Pak? Oh, tadi pelaksanaan eksekusi. Ya. Itu terkait dengan ini saya merasa saya ditipu oleh jurusita Pengadilan Negeri Kupang. Karena pada tanggal 20 September 2004 ada konstatering. Yaitu konstatering itu istilahnya untuk pencocokan objek sengketa dengan amar yang ada pada putusan. Pelaksanaan pencocokan itu pada saat berjalan itu kan fakta-fakta lapangan beda semua, tidak sesuai dengan yang ada pada amar putusan. Terus pada saat itu pengadilan meminta BPN untuk pelaksanaan pengukuran pencocokan, maka pada saat itu penitra meminta kita menunggu hasil konstatering daripada BPN Kota Kupang. Tapi anehnya penitra meminta kepada BPN harus sesuaikan dengan amar putusan. Di situ saya curigai bahwa ada sesuatu yang kurang beres dalam pelaksanaan ini. Karena saya tahu bahwa konstatering terhadap lokasi ini itu adalah perpindahan lokasi yang seharusnya sertifikat itu berada di tempat lain, dipindahkan ke lokasi ini untuk mendapat legalitas dari putusan pengadilan dalam rangka memerampas tanah ini, yaitu tanah milik daripada Bapak Yanceni Tanendom bersama teman-teman selaku tereksekusi. Nah, jadi pada saat konstatering 20 September 2004 dari pengadilan sendiri meminta menunggu hasil dari BPN dan meminta supaya harus sesuaikan dengan data, harus sesuaikan dengan amar putusan. Di situ saya curiga tidak beres, maka dan saya tahu bahwa lokasi dipindahkan, maka saya membuat laporan pidana terkait dengan perpindahan batas tanah sertifikat. Yaitu saya membuat laporan pidana yaitu LP
garing B garing 1022 garing angka 9 garing 2004 SPKT Polres Kupang Kota. Itu laporannya tertanggal 24 September. Jadi 20 lakukan konstatering, 24 saya bikin laporan pidana. Kenapa? Saya curigai ada permainan, diduga kuat permainan antara oknum panitera pengganti bersama dengan BPN. Maka saya buat laporan itu supaya BPN juga hati-hati dalam mengeluarkan hasil konstatering. Nah, ketika saya buat laporan, maka penyidik mulai periksa saksi-saksi, belum tinjau lokasi penyidik. Tapi memanggil BPN, sampai sekarang BPN belum menghadap. Dan hasil pun dari 20 September sampai dengan saat pelaksanaan, hari ini pelaksanaan eksekusi pun tidak dikeluarkan hasil konstatering oleh BPN, tapi direkayasa, diduga kuat direkayasa oleh si jurusita dengan mencocokkan fakta, mencocokkan amar putusan yang kondisi lapangan, yang sementara kondisi lapangan tidak sesuai dengan apa yang digambarkan dalam berita acara konstatering yang dibuat, sehingga diduga kuat ini juga hasil rekayasa dan pemalsuan. Saya akan ambil langkah hukum pemalsuan berita acara konstatering. Kenapa? Dia menguraikan bahwa batas daripada sertifikat, yaitu si Haji Muhammad Kilat, itu batas sertifikat itu dia batas sertifikat itu sertifikat nomor 1993. Itu batas sertifikat itu selatan itu berbatas dengan tanah milik misi, timur dengan tanah Madrisaf, utara dengan Madrisaf, barat dengan Hendrik Menendul. Sekarang tanah eksekusi itu milik Hendrik Menendul sesuai dengan sertifikat. Ini barat dengan tanah Hendrik Menendul dan dengan tanah Haji Muhammad Kilat bersertifikat nomor 1992. Nah, kalau merujuk kepada peta yang ada pada sertifikat ini, maka sertifikat ini itu berada pada Politeknik Negeri Kupang. Karena Politeknik Negeri Kupang pun Haji Kilat yang jual, misi pun Haji Kilat yang jual 94. Itu misi itu pembangunan tahun 94 dan sesuai dengan gambar ukur dari Haji Kilat sangat jelas, misi tanda tangan. Di bagian barat sekarang tanah yang mau dieksekusi ini ditandatangan oleh suami atau ayah daripada para terlawan eksekusi, para tereksekusi. Nah, jadi tanah ini sekarangnya Haji pindahkan ke lokasi ini seolah-olah lokasi tanahnya ada di sini. Nah, kalau lokasi tanah dipindahkan ke sini berarti menindis lagi tanah milik sertifikat nomor 847 tahun 96. Dengan dasar dokumen-dokumen ini, saya berkesimpulan pada perpindahan batas, maka laporan pidana ini saya lakukan, terus saya kirim kepada BPN, ketua pengadilan pun saya kirim, dengan surat ada, itu surat 25 September 2004 saya kirim ke ketua pengadilan, lampirkan data-data, tapi saya curiga bahwa si jurusita menyembunyikan dari ketua pengadilan, untuk supaya dapat mengeluarkan surat pelaksanaan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Agustus tahun 2025, pelaksanaannya tanggal 12 September 2025. Nah, sementara ketika surat ini dikeluarkan tanggal 12, saya langsung hubungi dengan panitera. Saya ketemu dengan panitera saya ketemu dengan panitera. Setelah saya langsung menanyakan kepada panitera, saya tanyakan berita acara apa hasil konstatering dari BPN sudah keluar. Panitera tanya kepada jurusita ini, diduga kuat pemain ini, bahwa belum ada. Saya tanya, kalau belum ada, bagaimana saudara bisa menggambarkan berita acara konstatering bahwa seolah batas itu sesuai, sementara di lapangan berbeda? Bingung dia. Nah, karena saya juga merasa dijebak, karena dengan cara tiba-tiba, saya belum punya rencana perlawanan. Tapi saat itu ketika saya menerima surat, saat besoknya saya langsung daftar perlawanan. Karena apa? Ada dugaan permainan. Anehnya lagi, dia sekarang dalam dia rekayasa batas-batas soal sengketa, dia buat di sertifikat batas selatan emisi, dia rekayasa lagi batas selatan dengan Taman Yabes. Dia rekayasa. Ini. Nah, di sini nyata-nyata batas selatan dengan misi, tapi dia rekayasa pindah datang di sini, akhirnya di sini berbatas dengan misi. Berbatas dengan Taman Yabes. Sementara pada pengukuran sertifikat hak milik tanah milik Yabes, yang nyata-nyata Haji Kilat tanda tangan di bagian timur itu dengan misi saudara sepupu saya yang sekarang jadi tereksekusi juga,
dia tanda tangan sebagai pemilik ahli waris, tanda tangan di sini, yang Jenggun tanda tangan di sini sebagai tereksekusi. Bisa ditunjuk kamu Pak? Ini jelas. Ini data-data lengkap. Karena dasar-dasar ini saya jadikan dasar untuk perlawanan, seharusnya berdasarkan pada pasal 225 RBG, maka memang eksekusi tidak dapat ini, tapi dapat ditangguhkan dengan meneliti dokumen yang ada RBG. Tapi anehnya dipaksakan, tadi saya tanyakan kepada jurusita, dia yang kendalikan semua, seolah-olah bahwa surat putusan tidak bisa dibatalkan. Saya tanya balik, kalau berbicara konteks putusan pelaksanaan, tapi ketika turun di lapangan, tidak ada kecocokan, maka pelaksanaan dapat ditangguhkan. Kan itu. Jadi artinya Bapak mau mengatakan apa tidak sesuai lokasi objek sengketa, artinya semua sertifikat ini akan bergeser. Kalau dia geser ini ke tempat sekarang mau dieksekusi, semua akan bergeser. Ingat bahwa di sertifikat mengikat dengan sertifikat milik misi. Ini. Jadi sertifikat daerah di daerah Bimoku ini yang di daerah sekitar Politeknik itu akan bermasalah semua. Bermasalah semua kalau digeser. Dan ingat tahun penandatanganan batas ini tahun 2009 yang tanda tangan dari misi adalah P. Donatus Bernard JMF. Ini ada kurang-kurang tanda tangan di sini. Om saya tanda tangan di sini sebagai pemilik tanah sekarang mau dieksekusi. Tapi anehnya dia pindah di sini, dia meminta legalitas dari pengadilan untuk bisa bergeser barang ini. Tapi aneh, fakta lapangan tidak mendukung. Jadi langkah apa yang akan ditempuh? Karena tadi saya sudah ingatkan harusnya ditangguhkan, tapi memaksakan membacakan, langkah saya melaporkan baik itu jurusita itu ke Bawaslu Mahkamah Agung, Bawaslu Pengadilan Tinggi dengan panitera. Kedua lagi saya lapor panitera bersama dengan saudara jurusita menggunakan berita konsertering palsu untuk melakukan eksekusi di tanah bukan milik Haji Kidat yang berada di tempat lain. Dan saya akan bikin laporan. Betul, dari setiap eksekusi kan tentunya ada kehadiran dari pihak pertanahan. Ya. Tapi tadi kelihatan tidak ada satupun dari pertanahan yang hadir. Menurut Pak Tobi seperti apa? Jadi pada saat konsertering tanggal 20 September 2004, dorang sendiri undang BPN. Dalam artian hasil karena sertifikat itu harus menentukan BPN, bukan pengadilan. Nah, ketika pengadilan karena BPN tidak mau mungkin saja, tidak mau gitu cara bermain kotor daripada si jurusita ini, maka dia mengeluarkan dengan cara nipu-nipu untuk membenarkan perbuatan dia untuk melakukan eksekusi. Karena BPN sudah tahu kalau laporan pidana, kalau BPN barang dipaksakan keluar ikut cara bermain, pasti saya pidana itu dokumen. Karena republik ini gitu, tidak ada tindakan sifatnya memaksa atau ada ini, itu mereka tabrak. Itu republik. Kenapa? Banyak pemain di republik negara tidak hancur. Kenapa? Apa? Penjahat kebanyakan menguasai dunia peradilan. Kebanyakan dugaan hukum mafia. Akhirnya apa? Gus Dur bilang apa? Mau usir tikus bakar lumbung. Itu Gus Dur bilang. Kalau tikus ke setengah terus, lumbung dikuasai oleh tikus, hancur sudah di republik.